Saya Haji Indonesia Putra, jurusan Teknik Elektro angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang SR dan JK latch, SR dan JK flip-flop, decoder encoder multiplexer dan demultiplexer, serta up counter, down counter, dan ring counter untuk memenuhi tugas kuliah. Yang pertama-tama ada latch. Apa itu latch? Latch adalah sebuah rangkaian logika dalam elektronika digital yang digunakan untuk menyimpan satu bit data. Latch termasuk dalam rangkaian logika sekuensial. Artinya, outputnya bergantung tidak hanya pada input saat ini, tetapi juga pada keadaan sebelumnya atau memori. Jenis latch itu ada dua. Yang pertama ada SR latch atau set and set reset. Jadi jika dua input set dan reset, mempunyai dua input set dan reset. Jika setnya 1, R-nya 0, output key akan menjadi 1. Selanjutnya ada jika S dan R sama dengan 1, outputnya jadi 0, dan seterusnya. Lalu ada D-latch, data atau delay latch, memiliki input data dan enable. Ketika N aktif, output mengikuti input D. Ketika N non-aktif, output akan tetap. Selanjutnya, di sini kebetulan ada rangkaian SR latch menggunakan gerbang NOR. R itu reset, terus simbol S sebagai set. Jadi reset. Jadi reset tuh key sama dengan 1. Sedangkan yang set key-nya sama dengan yang reset key-nya 0. Lalu yang set key-nya sama dengan 1. Jadi kalau si S-nya sama dengan 1, jadi maka si key di sini bakalan 1. Sedangkan sebaliknya kalau R di sini 1, maka key-nya bakal 0. Makanya disebut reset, sedangkan yang satunya disebut set. Kalau dikasih 1 di sini disebut set. Lanjut aja. Jadi karena ini menggunakan gerbang NOR, maka kita memerlukan tabel kebenaran untuk NOR. Kita pakai contoh kasus 1. Misal S-nya sama dengan 1, S sama dengan 1, lalu R salah buat case pertama. Misal R-nya sama dengan 1, S-nya sama dengan 0. Jadi R di sini 1, lalu S di sini 0. Nah, seperti yang terlihat di sini R-nya 1, S-nya 0. Dari tabel NOR di sini kita tahu bahwa jika ada angka 1, pasti outputnya 0. 1 0 0 1 1 0. Jadi jika di sini 1 0, maka komplementnya outputnya di sini 0. Nah, di sini 0 yang di sini tuh bakal nge-mirror ke sini, tercermin ke sini. Jadi kalau sebenarnya rangkaiannya kalau biar gampang dibaca tuh kayak gini. Dari sini tuh harusnya gini.
Jadi kalau 0 nge-mirror di sini jadi 0. Nah, karena input di sini 0 0 0 0, maka si outputnya bakalan 1. Satu ini pindah jadi nge-mirror ke sini. Nah, terus kita cek lagi kalau takutnya salah. Inputnya 1 1, outputnya 0, kayak di tabel ini 1 1 sama dengan 0. Jadinya key sama dengan 0, complement key sama dengan 1. Selanjutnya kita coba bikin kalau si R-nya sama dengan 0, S-nya 0, lalu kita cari key dan key complementnya. Jadi si R di sini 0. Nah, 0 sama input 0 sama input 1, jadi udah benar 0. Karena tiap ada 1 pasti 0. Nah, si input di sini juga 0 0, nggak berubah. Si outputnya si key-nya sama dengan 1. Jadinya key sama dengan 1, complement key sama dengan 0, key complement sama dengan 1, sama seperti sebelumnya. Nah, karena hasilnya sama seperti data sebelumnya, berarti bisa kita sebut ini tuh memori. Kita bikin ke kasus 2. Kita ubah aja, karena sebelumnya R sama dengan 1, kita buat R sama dengan 0, S sama dengan 1, key dicari, key complement dicari. Key. Nah, si S-nya 1, R-nya 0. Kayak di tabel ini, kalau udah ada 1 pasti hasilnya 0. Jadi yang ini udah pasti hasilnya 0. Si 0 ini nge-mirror ke ini, lupa hapus tadi. Mirror ke sini. Jadinya di sini 0. Dan karena di sini 0 0, pasti hasilnya 1. Jadinya key sama dengan 1, key complement key aksi 0. Nah, kita buat lagi, hapus saja, misalkan S nya jadi 0, R sama dengan 0, S sama dengan 0, key nya dicari, key complement juga dicari. Wah, abstrak. Nah, karena sebelumnya ini 1, yang ini 1, berarti di sini juga udah pasti 1 ya. Kita buat ini jadi 0, udah 0. 0 juga. Karena di sini udah 1, di sini 1 sama 0, berarti ininya udah bener 0. Jadinya key complementnya sama dengan 0. Lalu si key yang satunya jadi 1. Sama kayak data sebelumnya, berarti ini bisa disebut juga memori atau menyimpan data.
Terus ada kasus dimana si input R dan S-nya, kalau si input R sama S-nya itu satu, jadi di kasus itu tuh kita nggak bakal nggak bakal digunakan. Nah, kenapa si kalau ada kasus R sama dengan 1, Q sama dengan 1 kita nggak pakai, sebenarnya bisa dibuktiin cuman lama ya, mengurangi waktu juga. Jadi biar cepat tuh, kenapa case 3 tidak digunakan. Kalau di case 3 tuh kita kan sebenarnya mau bikin ini, cuman karena biar cepat langsung aja ke penjelasan dan nggak usah nggak usah kita buktikan aja. Jadi jadi kalau ada R sama dengan 1 sama dengan 1 kita nggak bakal pakai karena akan memiliki dua kondisi sehingga tidak dapat diterima. Jadi si kondisinya tuh bisa aja si Q-nya sama dengan 1, Q komplemennya 0, terus bisa aja jadi 0, atau di sini Q komplemen jadi 1. Makanya kita nggak pakai. Bisa kita buktikan juga, cuman biar cepat. Nah, jadi dari kasus sebelumnya kita tuh bisa bikin tabel kebenarannya. Semisal ini S, di sini R, lalu Q yang tadi sama Q komplemen. Si R-nya tadi itu kalau 0, terus S-nya 0, hasilnya bakal jadi, ini nggak usah pakai garis, hasilnya tuh jadi memori atau menyimpan data sebelumnya, M aja lah. Terus ada kasus yang tadi itu juga ada, kalau R-nya 0, S-nya 1, jadinya si Q-nya jadi 1, Q komplemennya jadi 0. Terus ada R-nya 1, S-nya 0, Q-nya 0, Q komplemennya 1. Terus ada kasus yang nggak kita buktikan, R-nya 1, S-nya 1, hasilnya nggak bakal dipakai, not use, nggak dipakai. Nah, selanjutnya ke JK latch, ini salah, ini JK. Latch. Nah, kebetulan saya kita buat jangan dulu deh. Tabelnya udah dibuat separuh. Dan kebetulan di sini tuh sama kayak yang sebelumnya, SR latch, dimana di sininya itu inputnya R, di sini S. Jadi outputnya juga bakal sama. Di sini nggak ada perubahan lah, tidak berubah. TB. Terus di bawahnya itu ada memori 00 M, memori. Terus di sini hasilnya jadi 1, 0, atau bisa disebut reset. Di sini 0, 1, berarti set.
kebalik. Aduh, salah hapus. Nol satu bener. Astagfirullah. 0 1 di sini 1 0. Sini reset, sini set. Terus selanjutnya jika key-nya sama dengan 1, key komplimennya 1, astagfirullah, maaf, di sini 1 1, sini JK yang 1 1 1 1. Kita coba kemungkinan kalau di sininya di sininya 1, sininya 0. Nah, nge-mirror ke sini jadi di sininya 0, di sini 1. Lalu dari key ini berarti ke sini salah, berarti gini aja. Di sini 1, di sini 1. Kebalik coy. Sini 1, sini 1. Nah, karena key di sini 1 berarti ke sininya input yang sebelah sini 1. Terus di sini yang key komplementnya 0 berarti di sini 0. 1 di AND kan dengan 0, hasilnya 0. Aduh, gimana ya? S-nya 0. Gini deh. Terus 1 di AND kan dengan 1 berarti 1. Nah, karena ini gerbang OR berarti jika ada 1 pasti jika ada 1 jika ada 1 berarti hasilnya 0. Sini 0, sini juga 0. Nah, dari awal si key komplementnya 0 mirror ke sini. Terus yang dari sini dulu deh, yang kiri key-nya 1 mirror ke sini jadi 1, yang dimana hasil 1 itu udah pasti 0. Terus dari sini ke looping ke J ini, lanjut ke sini. Terus ini ini 1 dari tabel ini, berarti lanjut ke sini terus kalau dari sini nge-mirror mirroring ke sini jadi 0, lanjut ke sini. Key ini nge-looping ke K, terus di end kan ke sini, hasilnya 1, muter terus. Ini salah, kan tadi hasilnya 0 nge-looping ke sini berarti yang di sini 0. Nah, berarti ini jadi 0 dengan 0 jadi hasilnya 1. 1 0 0. Udah benar, berarti key-nya ini 1, key komplimennya 0. Udah benar berarti. Nah, berarti inputnya berubah. Ini jadi key note, ini jadi key, dimana
karena berubah ini hasilnya jadinya namanya toggle. Ini ada flip flop. Jadi apa itu flip flop? Flip flop adalah rangkaian logika sekuensial yang berfungsi untuk menyimpan satu bit data, sama seperti latch, tetapi flip flop dipicu oleh sinyal clock, bukan level sinyal. Lanjut. Oh, jenis flip flop tuh yang bakal dibahas SR flip flop dan JK flip flop, sama kayak latch yang SR sama yang JK juga. Gambar rangkaiannya kayak gini. Terus tabel kebenarannya yang bakal kita bikin kayak gini. Ini kalau tidak diketahui X. Sebelumnya juga ada yang X, itu tuh kalau tidak diketahui inputnya. Terus di sini kalau inputnya 0, 0, sini 0, sini 0. Terus clocknya juga activated, berarti di sini 1. 0 sama 1 di N kan menjadi 0. Ini juga 0. Terus apa? Semisal kasusnya key-nya di sini 1, di sini 0. Berarti di mirroring ke sini, di sini 1, terus di sini 0. Kayak gitu. 0 dinorkan dengan 0 sama dengan 1. Berarti sama kayak ini. Terus 0 dan 1 dinorkan jadi 0, sama juga. Kita coba ke kasus 2 yang kalau ininya 0, ininya 1. Berarti mirroring di sininya 0, sininya 1. 0 dan 1 jadi 0 dinorkan, jadi 0 benar sama. Lalu 0 dan 0 jadi 1 karena dinorkan. Berarti bisa diketik. Salah. Di sini karena dua kemungkinan, bisa 0 duluan atau 1 duluan. Oh, ini karena 0 bisa duluan atau 1 duluan. Semisal kalau 0 duluan kan kayak tadi, berarti berarti di sini juga tetap key. Yang ini namanya hold. Yang ini memory, kayak menyimpan data sebelumnya. M aja lah. Selanjutnya ada 0, 1. Oh, kembali. Biarin. R-nya 0, R-nya 1, R-nya terus S-nya 0.
satu di n kan jadi 1 berarti. Kasus yang tadi harusnya jangan dihapus, mirroring ke sini 0 1 jadi 1 di norkan jadi 0 sama berarti kayak terus ini 0 dan 1 di n kan jadi 0 dan 0 di norkan jadi 1 sama kayak ini. Jadinya Qn plus 1 nya 0 ini Q komplement plus 1 nya jadi 1. Ini buat reset. Aduh, error aja. Terus lanjut kalau satu nol, S nya 1, R nya 0, 1 0 0 dan 1 di n kan jadi 0. Terus 1 dan 1 di n kan jadi 1. Ini 0 ya. 1 dan 0 dinorkan jadi 0. 1 dan 0 jadi 0. Oh, karena pada kasus ini tuh beda ya. Tadi harusnya dicoba dulu, tapi ya udah. Karena beda, kita ganti jadi 1 dan 0. Sini 0. Sini 1. 1 dan 1 di ini belum dihapus. Dinorkan. Jadi 0 benar. 0 dan 0 jadi 1 benar, sama nih. Di sini 1. 0. Ini berarti namanya set. Oh, tadi nggak ke record. Ini 1, R nya 1, S nya 1. Q nya misal 0, 1, 1, 0, 1, 1 ketemu 1, 0 benar. 1, 1, 0, 0. Ini 0. Udah beda ini. Salah, berarti langsung ganti. Misal 1, 0. Di sini 0, sini 1. 1, 1, 1. Beda, ganti. Berarti 0. Coba 0, 0. 0, 0. Nah, udah pasti sama sih. Hasilnya 0. Ini juga 0, sama. Berat.
berarti Qn plus satunya 0, Q komplement plus satunya 0, invalid karena berlawanan, invalid. Dari JK flip flop, dimana JK flip flop ini lebih sempurna daripada yang sebelumnya dari LH, dari SR latch dan lain-lain, dari SR flip flop juga. Jadi karena mirip dengan SR flip flop, hanya ditambah jalur ini, jadinya kita buat tabel kebenarannya yang sebelumnya, pakai yang sebelumnya, kecuali yang terakhir yang belum diisi, dimana yang baris pertama itu hold, kedua itu memori, ketiga reset, keempat set. Lanjut aja, clocknya 1, K-nya 1, J-nya 1. Kita coba semisal kasusnya key-nya terus 1, key ininya 0, berarti di sini 0, sini 1, sini 1, di sini 0. Nah, 1 1 1 berarti di sininya 1, 0 1 1 0 berarti 0 karena di N kan. Terus 1 0 di NOR kan berarti jadi 0. Beda. Ini juga beda sih. Karena beda semua berarti dari sini tuh 0. Ini udah bener 0 deh. Oh yang ini. Berarti yang ini ke sini jadi 0. Nol 1 1 berarti di sininya 0. Lalu 0 0 dinorkan jadi 1. Oh ini rubah lagi jadi 0. Ini 1. Ini rubah lagi jadi 1. Oh. Berarti kita ganti aja. Karena bakal ngulang kayak gitu terus. Bener, harusnya bener. Jadi nanti tuh hasilnya jadi tunggal kalau kayak gitu. Berarti di sini tunggal, toggle. Selanjutnya ada apa itu clock? Jadi clock dalam sistem digital adalah sinyal atau sinyal pulsa atau gelombang persegi yang berulang secara periodik dan digunakan untuk mengatur waktu operasi rangkaian logika, terutama rangkaian sekuensial kayak flip-flop. Atau clock itu bisa dianggap sebagai detak jantung dari rangkaian digital. Fungsi clock dalam rangkaian digital itu menentukan waktu kapan data boleh masuk atau berubah. Juga bisa buat sinkronisasi antar komponen, terus buat mengatur kecepatan sistem kayak gitu. Lalu ada contoh gambar clock. Nah, ini contoh gambar dari clock di SR flip flop, terus sebelah kanan dari JK flip flop.
Nah, kalau di atas ini itu tuh lagi di posisi keadaan high. Kalau yang di bawah, ini yang di atas, ini yang di bawah. Kalau yang di bawah tuh posisinya keadaan low. Misal S nya 1, R nya 1, Q nya 0, keynote nya 1. Kalau ini yang di JK nya, ini ada clocknya. Apa itu decoder? Nah, decoder itu adalah rangkaian logika kombinasi yang mengubah n bit input menjadi maksimal 2 pangkat n output, di mana hanya satu output yang aktif logika tinggi untuk setiap kombinasi input. Atau decoder adalah rangkaian logika digital yang berfungsi untuk mengubah sinyal input biner menjadi satu dari beberapa output unik yang hanya satu aktif pada satu waktu. Jadi kayak penerjemah dari bit biner menjadi sinyal keluaran tertentu, kayak gitu. Nah, jadi di sini ada contoh tabel kebenaran dari decoder, lalu dirubah ke persamaan. Dari persamaan ke sama aja bisa. Tabel kebenaran ke persamaan. Lalu dari persamaan rubah ke gambar rangkaian, atau dari sini gambar rangkaian ke persamaan dulu. Misal D0 tuh, nah benar, D0 tuh dari anode 0, ini anode 0, ini simbol notnya A0 dinotkan ke A1 not, anode 1, A1 not, ini A1 not, jadinya D0. Lalu di 1 dimana dari A1 biasa, A1 not di sini, D1 nih, A1 dinotkan dulu ke, lalu masuk ke output. Lalu dari A0, A0 nya biasa ke sini, lalu masuk ke output, lalu menghasilkan output D1. Terus D2 A0 dinotkan ke sini, lalu A1 ke D2 langsung. Terus A1 biasa langsung ke sini, lalu A0 nya ke sini, tidak dinotkan. Hasilnya kayak gini. Ini hasil persamaannya. Jadi apa itu encoder? Encoder adalah rangkaian logika kombinasi yang digunakan untuk mengubah sejumlah besar input menjadi bentuk output biner yang lebih kecil. Jadi fungsinya encoder itu menerima sinyal dari satu input aktif dari banyak input, misal 4, 8, 16 input, dan mengubahnya menjadi kode biner yang sesuai di outputnya. Di sini ada contoh rangkaian encoder, lalu ada tabel kebenarannya serta persamaannya. Di sini jadi multiplexer adalah rangkaian logika kombinasi yang berfungsi untuk memilih salah satu dari beberapa sinyal input digital dan mengalirkannya ke satu output tunggal berdasarkan kombinasi dari sinyal selektor. Multiplexer atau MUX bekerja seperti saklar elektronik yang secara otomatis memilih input tertentu sesuai dengan nilai logika selektor yang diberikan.
Ada contoh gambar rangkaian dari multiplexer serta ada gerbang logika dan persamaannya. Jadi si Y ini tuh persamaannya adalah ini S1 ke sini, lalu S0 aksen diaksenkan ke sini, berarti ke sini, lalu I 0. Oh, ini buat yang ini berarti I 0. Terus ada S1 diaksenkan, berarti dari sini ke sini ke S, lalu S0 ke sini, terus I1. Berarti tadi itu yang ini S0 aksen ke sini, bukan ke sini, ke sini. Nah, gitu dan seterusnya. Lanjut ada demultiplexer. Jadi demultiplexer atau demux adalah kebalikan dari multiplexer. Demultiplexer adalah rangkaian logika kombinasi yang berfungsi untuk mendistribusikan satu sinyal input ke salah satu dari beberapa output berdasarkan nilai dari sinyal selektor. Artinya hanya satu output yang akan aktif tergantung dari kombinasi logika selektor, sementara output lainnya tetap non-aktif. Ada juga contoh gambar rangkaian dari demultiplexer. Ini gambar rangkaiannya, ini tabel kebenarannya serta persamaannya. Jadi persamaan Y0 sama dengan data di N kan dengan S1. Counter. Jadi apa itu counter? Counter atau pencacah adalah rangkaian digital yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa atau peristiwa logika tertentu. Biasanya dalam bentuk up atau turun, jadi up atau down, secara berurutan. Counter bekerja berdasarkan sinyal clock dan sering dibangun dari flip-flop yang tersusun secara berantai. Di sini ada contoh gambar up counter. Jadi apa itu up counter? Up counter adalah rangkaian logika sekuensial yang digunakan untuk menghitung secara bertambah dalam urutan angka biner. Biasanya dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya hingga mencapai nilai maksimum lalu kembali ke 0. Biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi digital, contohnya kayak timer, penghitung pulsa, pembagi frekuensi di mana output flip-flop berfungsi sebagai pembagi clock otomatis. Nah, ini tuh kalau nggak salah gambar rangkaian up counter yang ripple, 3 bit ripple. Di sini tuh CLK atau clock. Di sini ada Q1 atau output flip-flop. Terus ada Q0. Q1 tuh flip-flop pertama, Q2-nya flip-flop kedua, terus flip-flop ketiga. Yang ini tuh berubah setiap rising edge atau kenaikan pada clock. Jadi pas ada naik, ini ikut naik gitu. Kalau yang ini
Kalau ini tiap kedua atau tiap ada transisi turun, tiap key satunya turun atau disebutnya ripple, bukan ripple, ya kalau nggak salah ripple. Jadi pas turun ini ikut ini turun, ini naik, turun naik, kayak gitu. Terus ada key 3. Kalau key 3 pas si key 2 nya turun, dan selanjutnya seterusnya. Ada down counter. Down counter tuh kebalikannya dari up counter ya. Dan counter adalah rangkaian logika sekuensial yang menghitung secara menurun. Jadi kalau up counter kan tadi key 0 turun, key 1 naik. Kalau ini kebalikannya. Misal ini naik, pas di 0 ini turun. Pas turun gini, key 2 nya pas naik dari sini, key 2 nya turun, dan seterusnya kayak gitu. Ring counter. Jadi ring counter tuh jenis counter yang dibentuk dari sejumlah flip-flop yang dihubungkan secara melingkar. Output dari flip-flop terakhir dihubungkan kembali ke input flip-flop pertama sehingga membentuk loop. Counter ini biasanya diinisialisasi dengan hanya satu flip-flop bernilai 1, dan nilai 1 ini kemudian berpindah posisi setiap pulsasi. Jadi tiap satu ini pindah ke sini. Gimana? Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.